Halo sahabat NK, di video kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada telapak kaki. Mungkin teman-teman atau sahabat-sahabat NK pernah mengalami permasalahan yang berada pada telapak kaki. Apa aja sih masalahnya? Dan bagaimana bisa terjadi permasalahan pada telapak kaki? Dan gimana solusinya? Yuk tonton terus videonya. Nah, pada bentuk kaki yang normal, biasanya kita memiliki celah lengkungan pada telapak kaki. Nah, pada orang dengan flat foot, telapak kaki cenderung datar atau tidak ada celah pada lengkungannya. Pada seseorang dengan bentuk kaki flat foot, biasanya telapak kaki cenderung ke arah bagian sisi dalam atau biasa disebut overpronasi. Overpronasi ini terlihat ketika seseorang berjalan, berdiri, atau memakai alas kaki. Bentuk kaki flat foot bisa terjadi pada kedua sisi kaki atau hanya salah satu sisi kaki. Biasanya menyebabkan alas kaki lebih tipis pada bagian dalamnya. Hal tersebut terjadi karena tumpuan kaki yang tidak merata. Apa saja sih penyebab utama kaki kita menjadi flat foot? Yang pertama, ada masalah kongenital atau suatu masalah bawaan dari lahir, dari keluarga ataupun dari genetik. Yang kedua adalah masalah usia, karena bantalan pada anak-anak, bantalan kaki itu akan menebal dan berkurang seiring berjalannya waktu dan dapat dilihat pada anak-anak usia 7-10 tahun. Dan yang ketiga, ada masalah jenis kelamin, karena anak laki-laki berbeda dengan anatomis tubuh anak perempuan dan bisa dipengaruhi oleh bantalan lemak pada kaki anak laki-laki lebih tebal daripada bantalan lemak pada anak perempuan. Yang keempat, ada masalah kecelakaan atau injury seperti ruptur pada tendon tibialis posterior ataupun post trauma yang dapat mempengaruhi kelengkungan atau struktur pada telapak kaki. Yang kelima, ada penyakit inflamasi seperti artritis yang dapat jadi penyebab atau kondisi deformitas secara kronik karena perubahan kekuatan reaksi sendi yang dapat menyebabkan beban abnormal pada sendi subtalar, tibiotalar, dan tarsal transversal. Dan yang terakhir, ada obesitas atau kenaikan berat badan yang berlebih yang dapat mengubah struktur arcus plantaris. Dengan pergantian struktur dan ligamen penyokongnya dapat membuat arcus longitudinal medial itu menjadi kolaps dan dapat menyebabkan flat foot itu sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu bentuk kaki kita flat foot, lalu apa aja sih yang bisa terjadi kalau kaki kita punya bentuk flat foot? Kita akan mudah lelah, nyeri pada tumit, nyeri di sekitar pergelangan kaki, mudah cedera, nyeri sekitar area betis, panggul, hingga pinggang. Gimana sih cara melihat kaki teman-teman atau sahabat NK dan pemeriksaan seperti apa yang dapat dilakukan sahabat-sahabat NK untuk menentukan kaki sahabat NK flat foot atau tidak? Yuk ikutin terus video. Nah, jika teman-teman menemui bentuk kaki yang seperti ini, jika ditarik garis lurus, ini dia tidak akan menemukan garis lurus, akan sedikit melengkung. Nah, ini dikatakan kaki dengan pronasi. Dan kita bisa lihat teman-teman, di sini arch dari medial ini menempel pada lantai. Jadi teman-teman ketika melihat posisi kaki seperti ini, bisa dikatakan posisi kaki ini adalah posisi kaki flat foot. Jadi ini tes cepat untuk menentukan kaki teman-teman flat foot atau tidak. Nah, yang kedua, tes cepat yang dapat sahabat NK lakukan adalah melihat posisi medial arch atau lengkungan kaki dalam. Jika lengkungan kaki dalam menempel pada lantai seperti ini, itu yang dinamakan flat foot. Karena pada kaki normal, lengkungan kaki ini akan sedikit meningkat atau sedikit ke atas. Jika teman-teman menemui tanda dan gejala kaki flat foot, silakan datang ke klinik NK. Gimana? Kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, comment, share, dan
subscribe ya. Sampai bertemu lagi di Klinik NK Health.